Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap, maha dekat, maha mendengar, maha menyaksikan segala-galanya, menggolongkan kita menjadi orang yang hakul yakin kepadanya. Tidak ada keraguan sedikit pun. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Hakul yakin bahwa kita ini hanya hamba Allah semata, yang tidak punya apa-apa kecuali sekedar titipannya, yang tidak berdaya kecuali kalau diberi kekuatan olehnya, yang miskin papa kecuali Allah menitipkan sebagian rezekinya kepada kita, yang bodoh luar biasa kecuali Allah memerciki kita dengan sedikit ilmunya. Semoga kita tidak pernah berharap dari siapapun kecuali hanya berharap dari Allah, karena segala sesuatu selain Allah tidak punya apa-apa, tidak bisa memberi manfaat tanpa izinnya, tidak bisa membawa mudarat tanpa izinnya. Masya Allah. Keyakinan adalah kebahagiaan, keyakinan adalah ketenangan, keyakinan adalah pertolongan Allah, keyakinan adalah keselamatan, keyakinan adalah kecintaan Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua jadi ahlul yakin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kali ini kajian kita ringan. Ini pertemuan pertama sesudah Idul Fitri ya. Ya taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal kita semua. Saya mohon dimaafkan walaupun tidak harus lebaran, tapi minta maaf mau terus saja. Apakah saudara-saudara memaafkan saya? Ada yang tidak maafkan? Maafkan saya hadirin. Maafkan ya. Saudara tidak perlu minta maaf, insya Allah sudah saya maafkan. Oh, memangnya salah saya apa? Nah itu salahnya enggak ngaku. Alhamdulillah. Boleh saya cerita lebaran di Kanada? Di dalam surat Ar-Rahman itu 31 kali disebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan nikmat Tuhanmu manakah yang akan didustakan. Itu terbagi 4. 8 yang pertama itu tentang kenikmatan duniawi. Sesudah itu 7 yang kedua, fabi ayyi ala, itu sebelumnya adalah tentang neraka. 8 yang ketiga adalah tentang surga yang pertama, dan 8 lagi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, tentang surga yang lebih tinggi. Jadi dunia ini hanya akan menjadi nikmat dengan syukur. Di dunia sangat bersyukur terhalang dari 7 pintu neraka. Di dunia banyak syukur, ternyata pintu surga lebih banyak. Kalau neraka 7 itu dari 31, 8, 7, 8, 8. Masya Allah. Jadi mau apa berangkat ke Kanada? Ya mau saja. Itu juga istiqoroh. Kalau bagus mudahkan, kalau tidak bagus tidak usah. Alhamdulillah.
Bisa dapat tanpa datang ke sana, beres. Oh, berarti harus berangkat. Niatnya apa? Dakwah, silaturahim, menuntut ilmu, dan mensyukuri belahan dunia. Kanada itu milik Allah sepenuhnya. Tidak ada satupun penguasa Kanada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Kanada itu orang yang nebeng di sana, ya. Jadi saya hanya mau datang ke bumi milik Allah, Tuhan saya. Alhamdulillah, katanya perjalanan jauh 20 jam, tapi tidak usah dipikirkan, karena dipikirkan tetap sama 20 jam, ya. Berangkat hari Jumat, luruskan niat karena akan lebaran di sana. Besar harapan perjalanan jadi ilmu, karena waktunya lama. Naik Eva Air, sebuah perusahaan penerbangan Taiwan, sehingga mendaratnya di Taipei. Memang begitulah namanya, tidak usah banyak pikiran. Masya Allah, kebayangnya naik pesawat ke Kanada dengan bule. Ternyata hampir sebagian besar penumpangnya itu adalah Tionghoa, orang dari Cina. Sipit, kuning. Saya tidak begitu menemukan banyak bule. Terbanglah ke sana 5,5 jam. Di samping ada seorang pelajar dari Amerika, orang Indonesia. 5,5 jam sampai di Taipei. Ketika makan sudah pesan makanan Muslim meals, makanan untuk orang Islam. Tapi tetap saja kalau udah melihat ayam, daging tuh ragu apakah benar, ya. Kalau coklat juga ragu, takut ada gelatinnya, enaknya sebentar. Tapi waktu itu saya sedang tidak sehat. Ada anjuran batal saja katanya. Dalilnya bagaimana? Gimana teh surat Al-Baqarah? Man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddat min ayyamin ukhra. Sudah jelas, 1 sakit, 2 safar. Jadi boleh buka, ya. Saudara nggak boleh ngelawan itu, ya. Enak nggak enak, dan memang tidak jelas mau berangkatnya, tidak jelas bukanya. Batal, itu Jumat batal. Sampai di Taipei alhamdulillah pas Isya. Jadi jam 8 ada musola di sana. Tidak bisa cari makanan halal. Bersih. Saya senang melihatnya. Ini bersih sekali. Kamar mandi cek bersih. Hanya tidak ada semprotan air, makanya kemana-mana bawa botol, ya. Itu harus, saudara, kalau enggak bingung sendiri. Kita tidak terbiasa dengan tisu itu, merasa tidak tuntas aja. Asa ikut terus kan tidak enak hadirnya. Sudah, saudara, jangan mikirin saya, ya. Nah, hadirin, senang, air minum gratis, mau jajan tidak berani. Tidak ada. Waktu itu tidak lihat yang halal. Saya senang ada musola bersih rapi, berjejer 3 tuh. Musola paling depan, yang kedua untuk Buddha, dan yang ketiga untuk Kristen. Cuma saya sendiri di dalamnya. Ada alat itu apa? Alat perekamnya. Nggak apa-apa, Allah juga lagi ngerekam. Minum senang, ada minum air hangat, air dingin, persis seperti di Masjid Darut Tauhid, ya. Ada air keran, ada air panas. Wah, Masya Allah. Gelasnya dari mana? Oh, ada disiapkan gelas-gelas. Ini inspirasi. Saya ingin di masjid ini siapkan gelas plastik, bukan gelas kertas. Jadi dicembungkan cukup 100 ml. Gelas sudah itu buang. Oh. Lalu datang orang-orang Cina tuh. Lihat-lihat saya minum. Karena saya nggak bisa baca Cina. Akhirnya hangat, ya. Terus setelah saya dikasih nohon kan, wah, kok jadi nohon? Ambil kayak orang Bandung katanya. Pakai bahasa hati. Rupanya 300 penumpang itu orang Indonesia.
Jadi saja biasa jadi objek wisata, potret, karena mau ke Alaska. Masya Allah. Dharma wisatanya ke kutub. Pindah pesawat berangkat jam 10, mulai ujian karena di samping saya ini dua-duanya wanita. Alhamdulillah paling pojok dekat jendela. Jadi adalah pemandangan yang lain yang lebih mengingatkan. Tapi saya juga bersyukur yang di samping ini tawadu gini aja. Nunduk, usianya sekitar 80 tahun lah ya. Kenapa sudah tertawa? Itu wanita, udah tua sudah. Masya Allah. Yang di sebelahnya rok mini, Suci Allah. Coba kalau ketukar duduknya, bisa nggak tidur saya diri. Masya Allah, masya. Sedikit saja tapi itu menunjukkan karunia Allah, iya kan? Tidak gampang. Suci Allah. Jadi ketahan perjalanan, mau keluar juga takut lewat yang itu. Suci Allah. Alhamdulillah. Kurang lebih jam 7 malam. Nah ini yang anehnya itu Jumatnya jadi 2 kali. Sudah selesai Jumat, besok nih udah malam. Loh, kok tiba di Kanada Jumat lagi? Kan sudah selesai kemarin. Bahkan ada yang 2 kali Jumatannya. Berangkat Jumatan, sampai di sana Jumatan lagi. Jadi saya kalau saum itu jadi 31 hari. Karena saya mulainya di Mekah dulu saum hari Jumat. Jadi itu alasan buka lagi. Jadi gimana hitungannya Ustadz ya? Saya 2 kali buka tapi harinya sama. Terus Ustadz Roni aja yang tanggung jawab ya. Alhamdulillah sampai di sana bisa sholat maghrib di Vancouver itu. Ini saya mau cerita hikmah. Di sana jumlahnya 30 jutaan orang. Ini negara paling membuka karena masyarakatnya kurang. 300.000 imigran tiap tahun dibuka. Jadi lebih mudah di sana menjadi orang Kanada karena mereka kekurangan. Luas negaranya lebih luas dari Amerika. Hanya sebagian besar adalah es dingin karena dekat dengan kutub utara. Alhamdulillah saya pernah ditakdirkan dekat dengan kutub selatan, Selandia Baru, lalu ke sana. Kenapa Kanada? Karena Kanada itu apalagi kota Vancouver ini terkenal salah satu kota yang terpilih kota terindah di dunia. Maksudnya tamannya, alamnya. Hadirin kalau dengar barat jangan langsung berpikir ini negara non-Islam, negara banyak kafirin. Saya lebih suka barat timur itu ini adalah milik Allah. Pelajaran apa yang akan saya dapatkan? Orang-orang bule tidak pesan mereka lahir bule, sebagaimana kita tidak pesan lahir coklat tua begini. Ada yang coklat tua, coklat muda. Saya tidak pesan jadi orang Sunda, sebagaimana orang-orang Kanada tidak pesan. Sejarahnya Kanada ini agak beda dengan Australia. Australia itu dulu yang saya dengar, saya mohon maaf ya, adalah buangan dari yang tahanan. Ya begitulah orang-orang yang berperilaku buruk dikesanakan. Sedang menak-menaknya dari Inggris itu ke Kanada. Itu juga sama persemakmuran. Jadi masih sangat menghormati Ratu Elizabeth. Persemakmuran ya, seperti Hong Kong dan sebagainya, termasuk Malaysia. Masya Allah, itu alamnya indah. Ini sampai sekarang apalagi yang namanya Whistler itu, aduh. Saya suka lihat di lukisan seperti bidadari turun, lukisan aja ya, yang aslinya saya nggak pernah lihat. Bagaimana cahaya matahari menembus, kemudian ada gunung-gunung yang indah, lalu lautan yang tenang, bersih. Aduh, ini sampai sekarang kebayangin. Saya pengen ke sana lagi. Mau ikut? Berarti ongkos hadirin. Masya Allah, indah, indah. Maha suci Allah, maha suci Allah.
Itu gunung batu tuh penuh dengan pohon, gimana nancebitnya? Gunung batu segitu cadasnya pohon tumbuh di sana. Akarnya tuh masuk ke dalam batu. Dan sangat bersih, sangat indah. Ini salah satu gunung daerah yang dijadikan olimpiade salju tahun kemarin. Tapi dah Allah Maha Kuasa, pas olimpiade salju itu kurang saljunya. Jadi nggak pada turun salju teh pas olimpiade, Allah yang nahan. Akibatnya ngangkut salju dari mana-mana. Persis ketika kemarin ada sopir taksi cerita, saya ini asalnya bekerja di pertambangan di laut, di tempat pemboran minyak. Kami sedang merayakan 1 juta jam tanpa insiden, tanpa accident, tanpa kecelakaan. Maka dirayakanlah 1 juta jam itu dengan hura-hura, dan pada saat itulah terbakar anjungannya. Sehingga ada yang meninggal dan di PHK. Jadi tidak bisa ujub sama sekali. Saya tanya gimana itu syukurannya? Bukan syukuran, hura-hura, mabok-mabokan. Saat itu oleh Allah diberikan. Nah, itu juga begitu. Olimpiade salju, saljunya tidak turun ya. Allah penguasa langit dan bumi. Lihat begini jangan, aneh, nggak ada yang aneh. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Melihat apapun Allah lagi, lihat laut Allah. Ya saya sendiri ke sana. Jadi apa namanya kalau yang pergi sendiri backpacker, woodpecker. Eres, alhamdulillah. Imigrasi ditanya, jujur saja, mau Idul Fitri, nggak ngerti sebut Idul Fitri. Karena di Kanada ternyata tingkat yang saya dengar, maaf ya, keagama tuh tidak begitu serius. Beda dengan Amerika Serikat yang sering jadi isu. Di sana kalem-kalem saja. Sehingga berjilbab tidak ada masalah. Anak-anak juga sekolah semuanya umum, dia sendiri berjilbab tidak ada masalah. Nah hadirin, dari perjalanan beberapa kali tahun ini ke mancanegara milik Allah semuanya, terpikir ini negara-negara bersih, rapih, teratur, sopan, orang-orangnya sopan, termasuk gelandangannya sopan itu. Kan ada di salah satu jalan di Kanada ini, entah gimana ya, ini ada jalan yang benar-benar orang itu yang gelandangan. Ada nenek-nenek, kakek-kakek di pinggir gitu ya, sedang marijuana, nggak pakai baju, nanti. Karena di sana dikasih fasilitas yang udah edik dikasih itu. Karena kalau nggak dikasih dia bisa maling, ngerusak yang lain. Mungkin sudahlah, iya mah. Kalau petong mungkin orang yang sudah tinggal tunggu saja. Nggak pakai baju, yang udah tua ya. Saya juga rata-rata pakai tato. Saya suka ingat tato cacing itu, pasti waktu mudanya naga nih tato yang. Sekarang tuh sepuh, tuh peot jadi naga cacing. Itu dia bawa itu mau ngebersihkan kaca ada itu. Tapi kalau dilarang nggak apa-apa. Tapi harus hati-hati karena gagaleongan mabok. Dia nggak berani keluar. Karena keluar dari sana tangkap polisi, bawa lagi. Ada juga jalan, ada bendera tuh warna-warni, pelangi. Ini katanya jalan gay. Wah, saya di sana sedang ngobrol dengan teman. Ini jalan gay. Ya kita disangka gay juga, nanti cilaka ya. Lihat, bukan masih mending, nauzubillah min dzalik. Laki-laki dengan laki-laki, aduh jijik ya lihatnya, pegang-pegangan, peluk-pelukan. Potretnya juga lelaki ciuman dengan lelaki. Dan yang lebih menjijikan, aki-aki dengan aki-aki ciuman, aduh. Ya mah nggak tahu neraka bagian mana gitu ya. Ya Allah, nauzubillah. Itu pemandangan, tapi dah Allah yang memperlihatkan.
Alhamdulillah kita mah normal ya. Nah saudaraku sekalian, bersih, rapi, teratur. Saya tidak lama karena pindah dari satu tempat ke tempat lain. Orang Indonesia di sana ngobrol. Sewaktu ada tukang sampah, tahu nggak? My dreams job, kerja impian. Nah, jadi yang diimpikan teh jadi tukang sampah. Aneh kan? Impian yang kedua jadi tukang gali, yang kalau di Indonesia mah ini tuh kadang dianggap remeh. Di sana disegani karena gajinya besar, bisa $70 per jamnya. 600.000 sejam, 10 jam sehari udah berapa tuh? Nah, saudara latihan dari sekarang di sini ya. Jadi petugas sampah. Tukang gali, makanya rata-rata bule di sana tuh karena ini yang gajinya besar. Dosen aja cuma $35 per jam. Kalau kerja umum biasa $10 sejam. Saudara nggak usah mikirin gaji di sana ya. Udah beda lagi kapling. Ya wah 300.000 sejam. Udah nggak usah mikir gitu ya. Di sana sekali jajan juga saudara bakal bokeh. Ya. Gaji Indonesia tinggal di sana cukup 2 hari saja sudah bisa jadi gelandangan. Nah hadirin, umat Islam di sana tidak banyak. Kota Vancouver udah lebih banyak Tionghoanya, Cina dari Hong Kong. Jadi saya ke sana teh asa di Cina asa di Hong Kong, karena yang lalu lalangnya juga mereka. Ini yang sangat penting ya. Di Eropa termasuk Singapura, di Australia, Selandia Baru, rapi, bersih. Di jalan tuh ya jarang klakson, jarang. Tidak ada seperti kita semuanya jadi pereli ya gak? Kenapa rapi begini? Apalagi di Jerman itu tidak ada pemeriksaan karcis. Naik bis beli sendiri, nggak diperiksa, hanya sewaktu-waktu. Naik kereta api nggak diperiksa. Wah, ini hebat, lebih hebat dari Singapura. Singapura ada pintunya untuk pengecekan karcis. Di sana tidak ada. Tapi pada beli tuh. Kenapa mereka bisa bersih, rapi, teratur? Semua orang yang tidak punya pekerjaan disantuni. Rumah disiapkan, gelandangan itu disiapkan, tapi tidak maunya gelandangan, keluar lagi. Nah saudaraku sekalian, saya jadi mikir ini nggak mungkin nggak jadi pelajaran bagi kita, ya. Halo? Pas lihat ke Indonesia, wah pemberani semua, naik motor kayak di depan bumper anak bungsu, ya nggak? 900 kemarin yang meninggal. Lebaran, berhenti di mana aja. Ini kotor jalan, sana sulit cari yang kotor tuh bersih. Saya masuk ke rumah-rumahnya juga kecil, bersih, rapi, masya Allah. Kamar mandi bersih, dan cirinya melihat kamar mandi aja. Saya jadi mikir ini nggak mungkin Allah takdirkan ini nggak jadi pelajaran. Biasanya orang yang lemah itu lebih sibuk mencari kesalahan orang lain untuk pembenaran. Ngerti tidak? Bahwa kita tidak salah. Jadi apa yang salah nih umat Islam? Kenapa kita jadi begini? Secara akidah insya Allah kita selamat. Tapi saya rasa pasti lebih besar lagi banyak yang harus kita lakukan. Betul tidak? Kalau tentang bersih, lah kita ini sudah jelas sebagian dari keimanan itu bersih. Kita tidak berani sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, benar? Tidak berani sholat pakai baju yang ada najisnya. Kita lekat sekali dengan bersih. Rasulullah tuh sehari minimum 7 kali, 8 kali tuh gosok gigi. Bangun tidur gosok gigi, bersiwak. Mau sholat gosok gigi. Selesai makan gosok gigi. Mau tidur gosok gigi. Mana? Sampai ke kuku aja diperiksa, ya kan? Detail. Tapi nyatanya kita masih kotor, betul?
tertib. Nggak ada ini sholat itu kan pelajaran tertib. Tidak ada yang berani sholat variasi. Kamu ngadep kemana? Sini ah. Saya udah sering ke kiblat, sekarang ke belakang. Mau gimana rukunya diadu ya. Kita sampai garis juga rapi, benar? Tidak ada yang ngebut berani mendahului imam. Imam baru ruku dia sudah sujud. Tenang mam, saya udah biasa sholat ya. Serajin ngebut apapun, sholat tertib. Benarkah hadirin? Tidak ada yang berani naik patuh. Apakah karena sedekat sedang ruku, variasi, kaki diangkat ke belakang satu? Enggak ada. Atau karena dia kuat, misalkan sholat subuh 8 rakaat, tidak. Semuanya bacaan sama, sedunia. Masya Allah. Puasa, saum, latihan jujur. Walaupun dia tukangnya, tapi kalau pas puasa mah jujur aja tuh. Kan saum tuh intinya diantaranya cukup Allah yang tahu. Karena kalau amal-amal ibadah yang lain kelihatan, tapi saum nggak kelihatan. Bisa tuh ngaku saum makan permen di belakang, ya gelek-gelek bisa. Tapi saum walaupun sholat rada kurang lancar tetap aja. Nah hadirin, saya jadi ingin cerita apa nih? Kok kita tuh kayak gini ya? Saya baru tadi dapat BBM Australia itu dulu tahanan penjahat dikeaustralikan dari Inggris tuh. Tapi sekarang menjadi salah satu kota teraman di dunia nomor 5, Melbourne. Kenapa? Tahu saudara kenapa? Karena katanya guru-guru di Australia itu lebih takut, lebih prihatin dengan tidak jujur muridnya daripada jelek angkanya, nilai akademiknya. Jadi di sana lebih cemas dengan akhlak yang kurang baik daripada nilai yang kurang bagus. Lebih takut murid tidak jujur, lebih takut mereka itu muridnya tidak empati, lebih takut mereka itu muridnya tidak senang menolong daripada takut nilai jelek. Kenapa? Karena kalau belajar matematika, belajar bahasa itu cukup dengan waktu yang sebentar, tapi belajar akhlak itu perlu belasan tahun. Ini rada ngahulang kita ya. Kita mau ngejar nilai walaupun nyontek. Seperti UN, ujian nasional itu kita masih banyak mendengar bagaimana bocoran-bocoran itu dibeli, lalu kong kali kong dengan ya pihak-pihak tertentu yang takut sekolahnya tidak pada lulus. Ini benar-benar konyol. Kita lebih takut nilai jelek daripada takut akhlak jelek. Dan orang tua juga, pokoknya ranking 1 apapun yang terjadi, walaupun korban nyawa. Waduh, luar biasa. Nggak ada yang begitu, nyawa nyamuk paling. Hadirin, jadi banyak hal-hal. Saya agak keberatan kalau kita melihat barat, negara-negara itu dengan mereka kafirin, mereka musuh Islam. Terus jadi gimana? Kita jadi soleh dengan omongan itu. Apalagi ada sweeping yang bule. Kata yang bule, apa salah saya di sweeping yang warnain badan saya? Allah, kamu teh kayak kurang iman aja. Coba kalau yang di sweeping gitu ya enggak? You know, saya bahasa Inggris. I'm white man made by Allah, you know. Why? You nge-sweeping me? Ini kebetulan orang bulenya lahir di Indonesia. Sakit hati saya. My liver.
Nah hadirin sekalian, lebih baik kita cari hikmah. Setuju? Satu, yang kita khawatirkan adalah kita senang ke Islam, kita bangga ke Islam, tapi berhenti cuma di bangga. Allahu Akbar, kita harus bela Islam, Allahu Akbar. Oh, itu tidak sepenuhnya salah. Tapi kalau Islam hanya teriak begitu aja gimana? Yalah, kurang jihad sih. Pokoknya macam-macam ke Islam, wah hajat. Apakah cukup dengan begitu? Asa nggak kebayang Rasul dan para sahabat jihadnya begitu ya nggak? Rapat di Masjid Nabawi. Nah, sepertinya membela Islam tidak cukup dengan teriakan Allahu Akbar. Ada kalanya penting mungkin di Palestina Allahu Akbar kepalkan tangan cocok karena kondisinya. Tapi tidak semua takbir harus kepalkan, ya enggak? Contoh azan Allahu Akbar, Allahu Akbar itu tidak enak, ya enggak? Ya kunaon muadzin. Atau takbiran lebaran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, itu juga tidak enak. Maka agak keberatan kalau dalam suasana damai di kelas ada yang syahadat asyhadu alla ilaha illallah, kaget ada. Tenang atuh ya, bagus takbir itu, tapi saya percaya tidak cukup hanya dengan mengepalkan tangan, semangat harus terukur semuanya. Setuju hadirin? Tidak ada sebaik-baik contoh dalam takbir selain Rasulullah, juga para sahabat. Jadi bangga kepada Islam bagus, ingin membela Islam bagus, tapi tidak cukup berhenti dengan kebanggaan. Setuju hadirin? Kita Islam ya keke. Terus kumaha Acep? Saya tidak mengatakan kita tidak boleh bangga, tidak boleh berjihad, bukan itu ya, tolong garis bawahi. Tapi tidak cukup hanya dengan bangga. Seperti orang namanya Soleh, Ikhlas, Husnul Khotimah. Nama bagus kan? Siapa namanya? Soleh, Ikhlas, Husnul Khotimah. Bangga dengan nama tapi nggak sholat ya, nggak puasa, nggak cukup, benar? Yang penting kan bukan namanya tapi akhlaknya. Saudara harus tahu ya, Islam tuh tanpa kita bela juga udah sempurna tuh. Dan ngebela Islam itu tidak memuliakan Islam yang aslinya mah memuliakan diri kita sendiri. Coba kayak mubalik yang dakwah begini, dan Islam tidak tambah mulia dengan ceramah begini. Yang kebagian pahalanya ya ini aja dia, ya kan? Jihad, capeknya yang gugur dosa yang bersangkutan, terbunuh mati yang jadi syuhada yang masuk surga tanpa yang bersangkutan, benar? Jadi sebetulnya kita tuh benar-benar kalau nyebut berjuang itu buat diri sendiri, walaupun seakan-akan membela agama. Yang aslinya sih ngebela diri sendiri. Benar kan? Ya Islam udah sempurna. Inna dinna indallahil Islam. Dua, kenapa jadi pada mikir begini saudara? Nih evaluasi diri lah ya. Kita habis Idul Fitri seperti orang pesantrenan merasa udah hebat dengan lulusan pesantren. Tunggu dulu. Tadi kitab hikam dibahas. Kita jangan bangga dengan awan, karena bukan terpenting dari awannya. Yang terpenting itu adalah bagaimana awan menurunkan hujan, dan itu juga belum selesai. Karena hujan jadi banjir juga masalah. Bagaimana dari air hujan itu bisa menumbuhkan padi, menumbuhkan buah-buahan, menumbuhkan apa yang bisa kita makan, air cadangan diminum bisa kita minum. Itu yang terpenting. Jadi bukan bangga dengan awannya, tapi tunggu sampai buahnya datang. Islam udah sempurna, buahnya apa? Akhlak kitanya mana? Dua. Yang kedua nih evaluasi, teruskan jangan nih. Saudara seperti yang tegang begini. Dua, jangan-jangan kita tuh baru seneng kepada tahu.
Jadi kalau udah tahu ilmu tuh sepertinya hebat. Wah, eta mah masantren naga 5 tahun, padahal di pesantren ngapain? Kan? Kita merasa bangga dengan status, yang kedua merasa bangga dengan tahu. Mau ngapain bangga dengan tahu sholat kalau dia nggak pernah sholat? Hati-hati nih, budaya gelar ini bisa membuat kita senang dengan aksesoris daripada senang dengan isi. Kita bangga anak-anak kita bergelar, tapi kita ukur apakah akhlaknya membaik selama kuliah itu, atau malah sesudah bergelar manggil ke ibunya jadi lebih merendahkan, tidak sopan karena ibunya hanya lulusan SD, kemudian jadi sombong, ke pembantu jadi judes, ke teman-teman di kampung juga jadi menindas. Terus ngapain kuliah kalau begini ya? Halo? Itu kuliah umum. Yang lebih buruk lagi kalau kuliah agama Islam. Gelar banyak tentang Islam, bisa disebut Ustadz, LC atau SAG. Tapi dah saya mah yakin bukan itu yang dituju dari ilmu itu, bukan tempelan, ya kan? Tapi apakah ada buahnya atau tidak? Nah, saya khawatir kita belajar agama itu justru hanya untuk aksesoris, bangga. Jadi kita baru sering senang kepada tahu, bangga hafal hadis, ya. Tahu nggak? Ini teh hadis teh lemah, tahu, sibuk dengan itu. Ini hadis teh belum jelas kesohehan. Yang harus soheh mata wadu ya. Kenapa? Kita sering membahas sesuatu kita anggap salah tapi jarang meneliti. Sampai ada yang mengatakan, kamu mah sering ngebahas dalil yang soheh tapi kelakuan kamu kurang soheh katanya. Jadi dalil semuanya soheh, tinggal akhlaknya yang belum soheh. Nah, jangan sampai seperti itu. Saya senang pada waktu itu santri dong ngobrol duaan di sana. Lewat. Saya mah dinasihatin guru saya teh nggak boleh jadi ulama. Kaget tuh. Mereka sedang ngobrol di kupingkeun. Ini nguping yang halal ya, karena ngobrolnya di tempat umum. Kenapa kamu nggak boleh jadi ulama? Jadi disuruh apa sama guru kamu? Udahlah kamu mah nggak usah pengen jadi ulama, pengen jadi orang takwa aja. Aduh, ini bahasa hebat. Kenapa? Karena cita-cita jadi ulama tuh belum tentu ulama versi yang benar. Coba tanya, kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi ulama. Kenapa pengen gini ya? Jadi ulama teh tata kalau ceramah pulangnya banyak berkat. Di sana sini disalamin ya, banyak yang naksir. Aduh, pergi naik mobil, belum lagi masuk TV nanti disegani, dipotret. Enaklah jadi ulama teh gitu. Jadi dia mah selebritis otaknya. Bukan ulama yang takut ke Allah. Makanya hebat nasihatnya. Nggak usah pengen jadi ulama, pengen jadi orang takwa. Kalau orang takwa terukur, benar. Nah kalau udah takwa gampang jadi ulama ya. Masya Allah. 3. Satu apa tadi? Kita baru bangga kepada Islam tapi belum senang kepada bukti. Yang kedua, kita orientasinya tahu. Makanya banyak. Saya mohon maaf ibu-ibu ya, majelis taklim ibu-ibu tuh banyak. Ini nggak boleh suudon. Tapi bahan evaluasi. Tapi kenapa kok perubahannya itu lebih cenderung kepada seragam? Dan tingkat kehusuan itu pada dandan. Khusus sekali. Apalagi sekarang hijabnya yang segala macam itu ya. Nggak boleh diceluk. Ada yang di sini segede itu berat. Atuh jadi pengajian teh menjaga keseimbangan simpenannya itu. Allah. Jadi ingat Adeda, ingat cerita pangrok itu, ceritakan jangan. Cerita jangan.
ini adik cerita mau Jumatan ada pangrok tuh ngumpul. Dek, ayo kita Jumatan dulu yuk. Tahu kan pangrok yang rambutnya. Si pangrok itu lihat, adek ayo kita Jumatan yuk. Lihat temennya, lihat kiri, lihat ke atas. Begini, gimana sujudnya maksudnya? Ngerti nggak saudara ya kan? Kita maksudnya beratku jambu lah deh. Gimana nyimpennya waktu Jumatan? Bisa riksek ya kan? Nah jangan-jangan jilbab sekarang mirip jambul. Ya saya tidak mau ikut campur lah perkara urusan wanita, tapi harus berani evaluasi apakah kesolehan itu dengan ini caranya sederhana. Waktu sholat dengan ngaca khusyuan mana? Kenapa sholat dua kesempatan? Siapa ini yang dicari? Penilaian Allah atau penilaian makhluk? Bukan, nggak boleh. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan, tapi diperbudak oleh penampilan, itu Tuhan yang baru tuh. Jangan-jangan Tuhannya penampilan, jangan-jangan Tuhannya jilbabnya.